Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoyrul Mamazari. Saya berasal dari Pamekasan, Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen MPM 027. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya zaman sekarang sudah lebih canggih, era sekarang sudah apa-apa semuanya serba instan. Makanya kita tidak boleh menafikan teknologi. Makanya dari sini saya ingin mengerjakan tugas dari dosen pengampu mata kuliah English for Business ya, Bapak Ervan, dengan tugas bagaimana kita menggunakan ChatGPT sebagai media kita untuk belajar, media kita untuk berkembang, media kita untuk progres ke depannya. Nah, di sini saya akan memberikan tips saya ketika saya belajar bahasa Inggris menggunakan ChatGPT ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke ChatGPT. Masuk ChatGPT ya, teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ChatGPT-nya. Maka kita akan contohkan ya. Contohnya berikan berikan 10 soal TOEFL bahasa Inggris. Nah, kita enter terlebih dahulu teman-teman, kita lihat dulu soalnya seperti apa. Nah, sini ada structure, ada vocabulary, ada reading, ada structure, ada vocabulary. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Yaitu kita lakukan metode belajar saya, berikan jawabannya beserta penjelasannya. Nah, di sini udah muncul teman-teman. Oke, pertama 10 soal TOEFL beserta jawabannya. Biar kita lebih paham ya. Nah, di sini soal pertama, the teacher along with his students going to the museum tomorrow. Di sini jawabannya ada are, will, is, dan they have. Di sini jawabannya C teman-teman, is. Kenapa kita menggunakan to be is? Karena ternyata subjek utama adalah the teacher, tunggal. Teacher gak ada s-nya. Jadi kalau nggak ada s-nya berarti itu tunggal, subjek tunggal. Frasa along with his students hanya tambahan. Nah, his students ini hanya tambahan teman-teman. Sehingga kata kerja tetap tunggal. Berarti kita menggunakan to be is teman-teman. Nah, nomor 2 structure lagi. Soalnya adalah if she harder, she would have passed the exam. Nah, jawabannya studied, had studied, has studied. Di sini jawabannya C teman-teman.
Berarti if she had studied harder, she would have passed the exam. Penjelasannya ini adalah ini adalah kondisional tipe 3. Nah, berarti yang ini kondisional tipe 3 yang digunakan untuk situasi masa lalu yang tidak terjadi. Berarti kondisional tipe 3 adalah situasi masa lalu yang tidak terjadi, teman-teman. Polanya adalah jika if tambah had plus verb 3 plus would have plus verb 3. Nah, seperti itu ya rumusnya, teman-teman. Nah, lanjut ke nomor 3, yaitu structure. Not only the children but also their mother at home now. Jawabannya 1 are, B where, C is, D B. Nah, apa jawaban yang tepat, teman-teman? Di sini jawaban yang tepat adalah kita menggunakan is. Penjelasannya kenapa menggunakan is? Penjelasannya adalah pada pola not only but also kata kerja mengikuti subjek terdekat. Nah, subjek terdekatannya adalah mother. Nah, kan bener kan? Mother tunggal. Jadi ketika subjek tunggal kita menggunakan to be is, teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu vocabulary. Nah, di sini ada soal the word rapid is closed is in meaning to 1 slow, B slow, A slow, B quick, C weak, D quick. Nah, jawabannya di sini the word rapid, B quick. Penjelasannya rapid berarti cepat, sinonimnya terdekatnya adalah quick. Nah, berarti kita ini mencari sinonimnya, teman-teman, persamaan katanya. Jadi persamaan makna yang mendekati rapid cepat adalah quick. Quick ini juga cepat, teman-teman. Sini soal nomor 5 lagi, vocabulary. Soalnya adalah she was very when she heard the good news. Jawabannya adalah depressed, B depressing, C depressed, D depression. Jawabannya adalah di sini C, teman-teman, depressed. Kenapa depressed? Depressed adalah adjektif, kata sifat untuk menggambarkan perasaan seseorang. Depressing digunakan untuk hal yang menyebabkan perasaan tersebut. Berarti ini jawabannya C, teman-teman, depressed. Soal ke-6 tetap di vocabulary. Soalnya the scientist tried to the result of the experiment. Di sini ada A analyze, B analysis, C analyzer, D analytical. Jawabannya ada A analyze. Penjelasannya kenapa analyze? Karena setelah itu harus diikuti verb dasar. Nah, verb dasarnya itu analyze, teman-teman. Verb 1, verb 2 kan ada verb 2, verb 3, verb ing, kan gitu. Verb dasarnya adalah analyze, adalah bentuk kata kerja yang benar. Oke. Di nomor 7 ada soal reading. Di sini soalnya many animals migrate to warmer place during winter because food is scarce. Why do animals migrate during winter? A. To find more space, B. To avoid predators, C. To look for food, D. To build nets. Jawabannya C. To look for food. Penjelasannya kenapa? Kalimat menyebutkan food is scarce, makanan langka, sehingga alasan imigrasi adalah mencari makanan. Oh, berarti apa? Kenapa burung-burung, hewan-hewan bermigrasi setelah musim ini ya, teman-teman? Terusnya gitu, to look for food, untuk mencari makanan yang langka. Soal ke-8 ada reading. Di sini soalnya plants needs sunlight to products for food through photosynthesis. What is the main function of sunlight for plants? Apa fungsi sunlightnya mungkin ya maknanya untuk tumbuhan? 1. Jawabannya di sini A. To grow roots, B. To produce food, I don't know, C. To absorb water, D. To release oxygen. Jawabannya di sini B, teman-teman.
to products food. Penjelasannya, kenapa pertumbuhan di sini kan pertumbuhan butuh sunlight, kok mau sunlight ya, sinar matahari ya teman-teman, tuh untuk memproduksi makanan untuk fotosintesis. Nah, penjelasannya B, to products food. Kan yang ditanyakan what is the main function of sunlight for plants? Apa yang maksud dari fungsi sinar matahari untuk tumbuhan? Karena to products food, sinar matahari digunakan tanaman untuk melakukan fotosintesis, yaitu membuat makanan. To products food, untuk membuat makanan. Nomor 9, structure lagi. The book on the table belongs to me. Jawabannya sini ada which, who, whom, whose. Jawabannya A, which. Apa alasannya? Ini sih penjelasannya. Which digunakan sebagai kata ganti relatif untuk benda. Berarti which digunakan untuk sebagai kata ganti relatif untuk benda. The book itu digantikan kata ganti relatif ya. Seperti itu. Nomor 10 yang terakhir yaitu the opposite meanings increase is satu improve, A improve, B expand, C reduce, D rise. Jawabannya C. Penjelasannya kenapa reduce? Increase berarti meningkat. Nah, lawan katanya increase, the opposite meaning. Dalam kata adalah reduce, mengurangi. Di sini kita itu mencari lawan katanya teman-teman. The opposite meaning of increase is reduce. Increase itu artinya meningkat, reduce artinya mengurangi. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, cara belajar mandiri saya menggunakan ChatGPT AI, dimana mungkin saya masih tidak terlalu paham betul bahasa Inggris itu, vocabulary-nya, structure-nya itu seperti apa. Namun saya tidak berkecil hati untuk terus belajar menggunakan teknologi yang sudah kini menjadi teknologi yang canggih, sehingga kita harus memanfaatkan teknologi itu sebagaimana mestinya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.